Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada Vivo yang sudah ada keterangannya ya. Ini ada pernah kemasukan air katanya. Tiba-tiba mati. Ini kalau kita lihat masih bagus nih ya, layarnya nggak pecah. Kalau kita cas seperti ini, ya nggak ada indikasi atau indikator cas yang muncul. Sebenarnya di cas protektornya ini muncul 0,2 ampere, cuma nggak ada indikator di sini ya. Mungkin baterainya masih lowbat. Sini kita coba buka dulu, karena keterangan awalnya dia masuk air. Nah, kalau misalkan teman-teman yang dapat kasus handphone masuk air, ya tentunya kita butuh buka semuanya. Ya, tujuannya untuk melakukan cek di area mana saja yang terkena air gitu. Terus penting untuk kita buka. Kenapa? Kalau seandainya ada bekas air yang lupa kita bersihkan, itu bisa lama kelamaan akan merusak komponen-komponen lainnya. Jadi di sini kita buka semuanya. Tujuannya untuk itu, untuk mengetahui bagian mana saja yang terkena air. Di sini sebenarnya kalau kita lihat nggak ada bekas air di mesinnya. Nah, ini poin pentingnya bagaimana cara tes untuk handphone yang masuk air, indikasinya masuk air, namun kita ragu, belum tahu kerusakannya di mana. Kalau seandainya handphone itu korslet, berarti kita harus kerja di bagian mesinnya. Sini kita coba buka dulu baterainya. Di sini nampak LCD-nya pun udah pernah ganti nih sebelumnya. Ya, tapi karena handphone ini masuk air, jadi yang perlu kita cek adalah tegangan baterai dulu ya. Kita perlu tes dulu tegangan baterainya. Teman-teman bebas menggunakan amphometer digital ataupun analog, itu sama aja. Artinya merah ini kita letakkan di bagian positif dan hitamnya kita letakkan di ground atau di kaleng-kaleng ini ya, karena kaleng ini juga termasuk ground. Ya, kalau ternyata normal seperti ini, berarti kita nggak butuh kerjakan di bagian mesin ya. Nah, di sini kita coba tes untuk LCD-nya karena masuk air ya. Nah, gimana caranya? Kita harus lihat dulu nih baterai, atau kita bisa ambil baterai yang ada isinya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau repot, tinggal teman-teman pakai power supply aja untuk menyalakan handphonenya. Tapi di sini saya coba cari dulu baterai Vivo Y91 yang kemungkinan masih ada isinya, supaya nanti di cas protektornya bisa muncul mengisi berapa ampere. Dan biasanya kalau di cas protektor itu kalau udah masuk 0,6 artinya udah ngisi ya. Ini baterainya banyak nih, kebetulan banyak stok untuk baterai Vivo Y91.
Ya, kita coba cas lagi ya. Ternyata masih ada indikator yang keluar ini. Padahal sebenarnya di cas protektornya udah muncul ya. Udah muncul 0,6. Ini udah ngisi. Paling tidak dia di 0%, tapi ini nggak ada indikator sama sekali. Oh ya, ini kita coba cabut dulu ya. Ini kita mau tes LCD tapi nggak punya stok LCD baru juga nih ya. Kita bisa pakai LCD bekas ganti yang masih kita pastikan udah rusak tapi nyala ya di bagian lampunya. Paling tidak kita tahu dulu kenapa sampai handphone ini nggak bisa nyala. Kalau seandainya ada LCD yang masih menyala, berarti rusak di bagian LCD-nya. Ini lumayan repot juga nih. Oke, sekarang kita coba cas. Gak ada yang nyala ternyata ya. Gak nyala sama sekali juga nih. Kita coba cari yang lain ya. Ini gak ada indikator yang muncul juga. Ya, ini sebenarnya nggak repot kalau seandainya kita punya stok LCD baru yang bisa kita langsung pakai untuk tes ya. Tapi ini buat teman-teman yang mungkin nggak banyak stok LCD juga sama seperti saya, ya boleh teman-teman ikuti cara ini. Pakai LCD bekas saja untuk tes di LCD-nya ini, untuk memastikan aja apakah LCD-nya rusak juga atau enggak. Kalau ternyata udah kita tes beberapa LCD ternyata masih sama, berarti kemungkinan besar ada masalah di bagian PCB-nya. Oke, di sini kita tes dengan LCD yang berbeda ya. Sama, ini LCD bekas juga. Ternyata di sini ada nyala ya, ini LCD-nya nyala. Tapi ini memang LCD-nya juga pecah ya. Udah nyala ini sininya. Ya, berarti kerusakannya ada di LCD sebenarnya nih. Ini udah kita matikan dulu ya lampunya supaya lebih jelas. Ya. Ya, itu ya. LCD-nya ternyata rusak. Kemungkinan rusak karena masuk air ya. Sebenarnya handphonenya masuk ke air. Tadinya dikira rusak di bagian mesin, ternyata rusaknya di layar saja. Ya, cukup jelas ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin dapat kasus yang sama seperti ini. Jadi kita perlu tes semuanya dulu, lalu kita eksekusi. Sudah jelas di sini layarnya nggak bisa nyala ya pada saat kita cas. Berarti kita butuh LCD baru untuk mengganti LCD-nya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.